Luar biasa. Tapi bandara ini diresmikan secara resmi, artinya 2019 ini kalau saja tidak ada latihan TNI di sana, mungkin nggak ketahuan bahwa ada suatu kawasan industri besar punya bandara sendiri. Salah satu bukti penting indikasinya tidak ada otoritas bea cukai, tidak ada imigrasi, tapi ada bandara. Wow. Nah, Besti, aku tadi rapat sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kita lagi membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, aku bilang, ini ada kasus penting. Masa Menhan yang pertama menyuarakan? Di mana KPPU? Ini statementku. Terkait beberapa kasus, yaitu isu tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Ya, ini saya tidak mendengar ada suara dari KPPU. Bandara di Morowali, pimpinan yang diresmikan 2019, dan itu tidak masuk ke dalam BUMN, sehingga kami dari Komisi 6 tidak tahu. Ini jangan sampai publik bilang, DPR-nya ngapain aja? Nggak bersuara. Tidak tahu, asli, nggak dikabarin. Ya, dan ternyata kita tidak pernah berpikir bahwa ada suatu bandara yang mendapatkan privilege luar biasa, tidak harus bayar cukai dan orang bisa keluar masuk begitu, dan isu monopolinya tidak diangkat oleh KPPU tapi oleh Menhan, oleh Kemenhan. Mestinya KPPU nih, kalau saya jadi KPPU malu loh Pak. Si akunya merekomendasikan, pertama, yuk KPPU khususnya Ketua Komisioner KPPU sekarang sedang ada di Brazil, tetap bisa statement loh sebenarnya, untuk memberikan respon atas adanya peristiwa yang diungkap oleh Kemenhan. Penting ini soal adanya bandara yang memiliki privilege di wilayah Kesatuan Republik Indonesia tanpa cukai, tanpa imigrasi, orang bebas keluar masuk, bawa orang bawa barang. Yang kedua adalah tentu saja besti-besti di seluruh tanah air, netizen plus 62 khususnya, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, never give up Indonesia, salam sopan semuanya. Mwah. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya, bukan bandara IMIP-nya. IMIP kalau salah saya bukan diresmikan Presiden. Kalau saya nggak salah ya, nanti tolong dicek ulang. Yang saya ingat yang diresmikan Jokowi itu bandara Morowalinya, yang untuk sipilnya, untuk umum ya, bukan bandara khususnya. Ini kan bandara khusus ini. Di Morowali itu ada dua bandara, satu bandara khusus, satu bandara untuk pelayanan umum. Yang diresmikan Pak Jokowi itu bandara yang pelayanan umum. Apakah keluarga Mulyono bertanggung jawab yang meresmikan Bandara Morowali? Tolong jawab para pemujanya Mulyono. Kita jawab dan kita cari tahu bareng tentang Bandara Morowali. Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan, dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Makanya kalau apa-apa cari tahu dulu, jangan asal nyalahin orang. Emang ternak onta sama ternak kerbau itu botolnya nggak ketulungan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis.